Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah strategi bisnis dengan pendekatan bisnis model kanvas atau BMC. Strategi itu apa? Strategi adalah dikatakan adalah dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan sehingga perusahaan benar-benar bisa mencapai tujuan diinginkan. Jadi bagaimana kita menggunakan sumber daya itu untuk mencapai tujuan sehingga kita menguntungkan ya gitu. Nah, strategi dari unit bisnis itu bergantung pada dua aspek yang saling berkaitan. Apakah itu misinya, yaitu apakah tujuan keseluruhannya misinya, tujuan perusahaan, atau keunggulan kompetitifnya, bagaimana sebaiknya unit bisnis bersaing dalam industrinya untuk melaksanakan misinya. Tujuan perusahaan contohnya adalah kalau misinya itu kita mau menjadi perusahaan lokal yang terbaik di bidangnya, atau kita di Jawa Timur saja, atau mungkin di nasional atau di internasional. Itu kan beda nanti strateginya ya, makanya misinya harus ditentukan dulu. Kemudian kita punya keunggulan kompetitif apa, resource-nya itu. Oh, kita punya keunggulan dari sisi produknya yang bahan baku yang khas atau apa kan, sehingga kita bisa bersaing kan gitu ya, kompetitifnya apa. Nah, itu bisa mempengaruhi nanti dalam strategi dari unit bisnis. Jadi saling berkaitan antara misi dan keunggulan kompetitifnya. Nah, tingkatan strategi itu ada macam-macam. Ada di tingkat perusahaan, ada di tingkat bisnis atau unit bisnis, atau di tingkat fungsional. Kalau tingkat perusahaan itu adalah di tingkat holdingnya. Contohnya adalah contohnya kalau kita holding dari company itu, contohnya di Indofood atau BUMN, kemudian MNC Group dan sebagainya. Ini model bisnis ya. Kalau di bawahnya atau kalau di UB itu, strategi tingkat perusahaan itu adalah di tingkat perusahaan adalah BPU ya. Kalau kita karena kita sudah BHMN, badan hukum, itu kita punya namanya BPU ya, badan pengelola usaha. Itu adalah di holdingnya, holding company. Kemudian di bawahnya ada apa? Contohnya kalau tadi di Transcorp atau MNC itu dia punya RCTI, kemudian MNC Play dan sebagainya. Kalau di UB, badan pengelola usaha di UB, kita ada badan usaha non akademik sebelum unit ya, ada non akademik, usaha akademik, badan usaha kesehatan ya. Nah, kalau badan usaha non akademik itu kan ada UB Guest House, UB Kantin, UB Media, UB Cafe ya, UB Sport gitu. Kalau yang badan usaha akademik itu ada punya unitnya, ada unit TV ya, ada BSS, Broadcast Smart School, dan UB Forest dan lain-lain. Badan usaha kesehatan punya di bawahnya ada RSUB, UB Klinik ya, ada RS gigi dan mulut, ada rumah sakit hewan gitu ya. Di bawah di masing-masing unit ini nih ya, contohnya UB Guest House dia punya contohnya di UB Media ya. UB Media itu percetakan dan penerbitan, itu punya R&D-nya bagaimana, produksi percetakan, marketing percetakan, finance and HR, jadi keuangan dan human resource kan gitu. Nah, jadi itu masing-masing di tingkat fungsional, itu namanya fungsional. Kalau di perusahaan, contohnya kalau di sini, kalau ini Indofood ya ada Pokasari, ada Indomie divisi mie ya. Contohnya kalau Pokasari dia R&D-nya ada sendiri ya. Kalau di mie juga R&D-nya juga sendiri. Jadi ada masing-masing ada sendiri-sendiri. Nah,
kadang kita ada strategi tingkat perusahaan, jadi kita bersama-sama, mungkin contohnya di nggak jauh-jauh lah, di UB ada UB kantin yang bagian pangan itu ya, ada UB kantin, dia punya kantin, dia ada pengelolaan bahan pangan. Kemudian ada UB guest house, dia punya restoran. Kemudian ada UB cafe, ya cafe itu. Ada UB Gria atau asrama mahasiswa, itu dia punya penjualan juga kan, makanan. Nah itu kita bisa bersama-sama menerapkan strategi bersama untuk ke supplier, bagaimana kita negosiasi harga, mungkin sayur atau ingredient bahan baku yang lain, gula dan sebagainya, ke perusahaan itu secara atas nama UB gitu, atas nama UB untuk nego ke perusahaan. Itu kan bisa mempengaruhi cost ya, bisa dapat harga yang lebih murah atau bagaimana. Itu strategi dari, makanya itu adalah tiga tingkatan strategi. Next. Nah, kemudian model bisnis. Model bisnis ini adalah cara, komponen ya, dari cara nanti akan ada komponen, diturunkan menjadi komponen, dari komponen akan menjadi strategi bisnis ya. Jadi apa sih pentingnya model bisnis itu? Yang pertama adalah memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di unit usaha. Jadi kalau kita punya model bisnis yang jelas, kita mau expand atau mau ambil strategi marketing bagaimana, investasi bagaimana, itu memudahkan karena kita punya blueprint dari bisnis model kita. Kita tahu model bisnis kita itu semacam ini. Yang kedua, kita dapat membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan. Jadi apakah nanti bisa membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan. Jadi kalau kita sudah punya model bisnis, yang kita uji dengan model bisnis ini, kita tes di market, jalan nggak, kita dapat revenue yang membutuhkan nggak, gitu. Kalau nggak jalan, kita rubah asumsinya, kemudian model bisnisnya, sehingga kita bisa menjadi growth dan menguntungkan perusahaan. Kemudian dengan adanya model bisnis, kita dapat menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Kita mau merubah dari offline ke online ya, tergantung, cek dulu kita ini sebetulnya segmennya, kemudian key activitiesnya dan sebagainya, kita sebetulnya bisa nggak itu langsung ke online, jangan-jangan nanti ditinggal, atau dari online ke offline, apakah benar ini bisa dijalankan secara online. Salah satu contoh perubahan dari sisi itu dari sisi online dan offline. Bisa juga apakah kita perlu mengurangi tenaga kerja, menjadikan mesin, kita beli mesin baru, itu penting, cek, perlu tahu bisnis modelnya. Nah, komponen bisnis itu adalah who it serves ya, kemudian what it provides ya, memprovide apa, barang dan jasanya apa, how it provides its product, bagaimana dia mendeliver menyajikan produknya itu, kemudian how it creates money, bagaimana dia bisa dengan bisnis itu menghasilkan uang, itu harus tahu itu model bisnisnya. Kemudian bagaimana menaikkan dirinya secara strategis terhadap persaing. Jadi keunikannya produk ini itu apa strateginya itu dibandingkan dengan kompetitor gitu. Nah, model bisnis dan strategi bisnis itu berbeda. Kalau ini model bisnis itu membantu para pemilik secara profesional menggagas bisnis di tingkat abstrak. Jadi kita nggak tahu bisnis apa ya, mengabstrakkan itu memvisualisasikannya dengan model bisnis. Kita harus bikin model bisnis supaya
ya itu kemudian kita uji di tingkat nyata, kita uji apakah model bisnis jalan atau enggak, kita tes di model bisnis macam ini. Setelah itu strategi bisnis disusun untuk membuat perusahaan strategis terhadap pesaing-pesaingnya ya. Setelah itu baru strategi disusun, jadi tingkatannya dalam bikin model bisnis dulu, baru kita uji kemudian baru kita terapkan strateginya, apakah kita mau aliansi, mau apa kan gitu. Nah, model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis tadi ini ya penjelasannya. Nah, model bisnis itu meliputi apa saja, ada produk atau service apa yang kemudian customer, dan delivernya itu apa ya, kemudian revenue-nya, pendapatannya, delivernya bagaimana, kemudian capture, kemudian create ya, kemudian organization-nya itu bagaimana ya, organisasinya bagaimana, itu yang kita produksi itu apa kan itu. Nah, yang itu yang kita jelaskan adalah model bisnis model canvas, bagaimana membuat BMC. Jadi canvas itu kan kayak screen gini ya, dalam satu screen ini kita bikin bisnis modelnya itu bagaimana ya, dalam satu screen ini bikin bisnis model canvas ya. Bisnis model canvas yang merupakan suatu metode atau cara berpikir yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi dalam menangkap, merancang dan memberikan suatu nilai ya. BMC terdiri dari 9 blok bangunan yang disusun menjadi satu kesatuan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Apa saja bloknya ini? Activitiesnya apa? Key activitiesnya apa? Value propositionnya, keunikan kita apa? Kemudian relationshipnya, heart ya, customernya itu siapa, yang pelanggan atau pembelinya. Kemudian revenue-nya, dapatnya dari mana, uangnya ya, dan kasir ini dapat pendapatannya. Kemudian channelnya, kalau transportnya itu bagaimana, apa channelnya ya, mendelivernya itu apa, kemudian resource-nya, sumber dayanya ya, orangnya, kemudian peralatannya apa saja, cost-nya, biayanya bagaimana. Ini ada 9: customer, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partnership, cost structure, dan nah ini customer segment. 9 elemen ya. Nah, yang pertama adalah customer segment. Segmen dari bisnis kita. Customer itu ada yang pasar terbuka, ada yang ceruk pasar ya, atau pasar tertentu ya. Pasar terbuka ya tidak membedakan, segmen pelanggan hanya fokus terhadap pelanggan yang memiliki kebutuhan dan masalah sama. Contohnya dalam pesawat televisi ya, nggak peduli ini nanti mau dibeli oleh orang kaya, menengah, tinggi, ya, terus pokoknya kita bikin produk itu TV kan gitu. Nah, ceruk pasar itu ada yang, kalau yang kedua itu adalah yang tidak terbuka, yang maksudnya yang tertentu, itu adalah target pasarnya hanya melayani segmen tertentu. Contohnya untuk makanan untuk anak kecil, kemudian makanan untuk orang tua, kemudian orang gula untuk yang menderita diabetes dan sebagainya, gluten free produk, kemudian pasar mahasiswa, pasar orang zaman now atau bagaimana, itu customer segment ya. Itu harus Anda tentukan. Ada yang namanya itu blue ocean. Blue ocean itu adalah pasar yang belum pernah digarap oleh orang lain. Nah, ini sebetulnya terbuka lebar blue ocean. Contohnya adalah pasar orang apa, beras Shirataki ya, beras itu kan blue ocean, dia merajai ya, beras orang kan gitu, merajai kalau gitu, yang sebagai yang pertama kan gitu.
Tapi kalau yang anu sudah red ocean, kayak geprek, ya, kayak mau gitu bisnis bikin geprek ya sudah umum gitu loh. Tapi belum tentu tidak berhasil ya gitu. Cuman bukan blue ocean. Jadi Anda harus anu, cuman tapi tahu kalau kita punya itu penentuan customer ini penting. Customer kita siapa sebetulnya? Segmentasi. Value proposition, suatu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas dibeli oleh pelanggan. Keunikan harus menonjol dari pesaing. Jadi unik ya, unique selling point, unique selling proposition. Apa keunikannya? Caranya itu ada dicek, ada dari desain. Oh, desain kita bentuknya bagus, beda. Umumnya itu apa namanya bundar, kita segitiga atau apa kan, atau desainnya kita kekinian atau apa ya, kemudian instan atau bagaimana. Kemudian brand kita sangat kuat sekali, brand kita ini kuat, contohnya adalah mungkin seperti Nike atau apa ya, brandnya itu kuat. Kemudian price ya, harganya, dari sisi harga kita bisa bersaing gitu, harga kaki 5 rasa bintang 5 kan, contohnya semacam itu. Cost reduction, kalau Anda ada diskon kan gitu mungkin, atau beli banyak kita dapat ya harga grosir dan situ, itu macam, atau gratis ongkir dan sebagainya ya kan. Kemudian pada waktu Anda menjual rumah, membuat rumah, kita bisa lebih murah daripada pemborong yang lain ya, karena kita punya supplier yang lebih murah kan gitu, bisa itu lebih proposition dari bisnis kita. Risk reduction, kita punya garansi 5 tahun 6 tahun terserah kan gitu, atau jaminan uang kembali kan gitu ya. Kemudian accessibility ya, kita mudah diakses, kita ada online, ada offline, ada bisa pengiriman luar kota ya, gampang, mudah diakses, atau punya website apa kan gitu ya. Accessibility mudah. Convenience ini mungkin kalau dari sisi produk pangan itu bisa ya convenience ya, secara physico-chemical properties maupun dari organoleptik kita superior kan, mungkin semacam itu ya. Jadi rasa, warna, aroma kan gitu bagus lebih dari yang lain. Kemudian teksturnya bagus, kadar airnya ya macam-macam, punya kandungan antioksidan dan sebagainya, itu kan bisa menjadi unik ya, value proposition. Channel, bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value propositionnya. Jadi komunikasinya itu pakai apa, atau mendelivernya itu pakai apa, ini kan. Channelnya bisa IG, kita punya IG, punya TikTok, punya WA, atau mungkin marketplace, kita punya akun Shopee dan sebagainya, atau punya toko ya. Channel meliputi cara-cara meningkatkan atau punya booth ya, meningkatkan kesadaran, memudahkan pelanggan menilai, membantu pelanggan membeli atau jasanya. Kita punya layanan bebas untuk delivery order, kemudian kontak ya, kontak person ya untuk apa namanya, nomor yang bisa dikontak dan sebagainya. Intinya channelnya bisa dijual, kita bisa dijual melalui TikTok, bisa diakses melalui TikTok dan sebagainya. Channelnya itu, atau mungkin kita punya armada jasa pengantaran, bisa menulis jasa pengantaran dingin ya gitu. Channel customer relationship, nah ini hard ya, bagaimana kita membuat customer itu bisa repeat order terus menerus, bagaimana caranya, pertumbuhan untuk mendapatkan pelanggan baru, atau yang
atau yang sudah ada kita keep, yang belum kita nyari yang baru itu bagaimana caranya. Jadi bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang lama, dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan yang lama. Caranya bagaimana? Ada personal assistance. Kalau Anda punya black card, ya, black card itu Anda punya personal assistance. Personal assistant, kemudian ada kemudahan-kemudahan kalau Anda punya kartu prioritas, tidak perlu antri dan sebagainya. Kemudian kalau contohnya adalah frequent flyer, ya, membership, itu kan salah satu contoh ya, customer relationship. Dedicated personal assistance, ya, dedicated personal assistance, ya, itu seperti black card itu tadi. Kemudian kita punya punya Anda kalau beli produk di kami, kita bisa membantu untuk pemasangan, free pemasangan atau gratis, atau memudahkan ada konsultasi untuk skincare contohnya, maksudnya skincare kita free konsultasi kan gitu, konsultasi jenis tipenya apa, kulit, kemudian kita bisa kan gitu. Atau makanan, kita punya nutrisionis yang untuk gizi yang tepat kan gitu, untuk memberi makanan di kami. Self service, ya, contohnya vending machine, kita masukkan koin atau uang, keluar coke atau snack kan gitu di vending machine gitu. Automated service, ya kita automatic service, contohnya kita punya, pokoknya kita bisa otomatis, ya, pakai Shopee, kemudian kita klik tinggal tiba kirim, kan automatic service, ya. Kemudian atau mungkin kita ada robot, yang pelayan robot dan sebagainya, itu kan cara seperti itu, ya. Communities, membangun komunitas, contohnya mungkin membership, kartu membership. Komunitas contohnya adalah komunitas Honda atau komunitas Toyota, komunitas Vespa. Nah, mereka kalau Anda gabung di komunitas itu, kemudian Anda dapat diskon kalau servis di dealer resminya kan gitu, bisa. Komunitas itu bikin komunitas mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan gitu. Kalau Anda member dari UB, Anda dapat fasilitas kalau beli merchandise di UB Merch itu diskon kan, komunitas. Co-creation, membuat sesuatu yang baru, contohnya adalah sering saya contohkan itu adalah Gensler dan Gensler dan Chef Arnold, ya, gitu. Atau mungkin parfum tertentu dengan artis tertentu kan gitu, parfumnya, semacam itu, ya, co-creation. Jadi itu atau dulu ada drakor McD drakor, McD Korea, ya itu yang kemudian bikin macet, atau itu yang maksudnya saking banyaknya order, ya, karena keberhasilan dari co-creation. Itu kan salah satu untuk membangun course customer relationship, karena ini orang itu bisa membeli itu kalau kita ini disentuh emosinya sebetulnya. Kadang-kadang produknya bagus, ya, tapi emosinya tidak kita kurang gitu. Tapi kalau kita bisa masuk ke sisi emosi orang itu, karena lebih banyak kita itu membeli suatu produk itu dari sisi emosionalnya sebenarnya. Kalau kita emosionalnya sudah kita kuasai, mudah mendapatkan produknya. Makanya ini harus customer relationship ini adalah harus dijaga gitu. Membership, Alpha Card, Alpha Midi, GoPay itu kan salah satu, itu GoPay, kemudian Shopee Pay dan sebagainya, itu salah satu bentuk customer relationship gitu. Revenue stream,
ya pendapatannya dari mana, revenue-nya. Nah, itu harus dijelaskan ya. Contoh ini, aliran dana masuk itu dapat dari mana, bagaimana organisasi atau perusahaan itu atau bisnis memperoleh uang dari setiap customer yang segmen. Terdapat dua jenis pendapatan, ada yang transaksional ya, yang sehari-hari transaksional, dan ada pengulang recurring. Contohnya orang itu kan recurring, berulang ya, apa namanya, IndiHome, kemudian MNC Play itu kan berulang tiap tahun atau tiap bulan, itu kan berulang, atau pelang PDAM itu kan itu pendapatan berulang atau itu recurring atau transaksi cuma sekali kan gitu. Nah, itu pokoknya pendapatannya dari mana saja kan gitu. Nanti akan saya kasih contoh bisnis model canvas, dan sekaligus ini salah satu komponennya yaitu revenue streamnya apa kan gitu. Key resource itu apa, sumber dayanya ya, menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian bisnis gitu. Peralatan, sumber daya fisik ya, bangunan kalau kita punya bangunan fisik, atau kendaraan ya, ada uangnya, kita punya berapa ya, modal ya, maksudnya SDM, kita punya SDM sudah lengkap atau belum, atau sebagian kita outsourcing. Nah, itu harus dituliskan atau dijelaskan ya, apa saja sumber daya kita. Key partnership merupakan mitra kerjasama pengoperasian organisasi. Jadi partnernya itu siapa? Untuk yang mitranya itu kerjasama untuk pengoperasian organisasi. Ada 4 bentuk kemitraan menurut Osterwalder ya. Aliansi strategis antar non kompetitor ya. Non kompetitor contohnya adalah itu contohnya adalah GoTo ya. Gojek dan Tokopedia itu kan bukan kompetitor, dia aliansi, bikin aliansi strategis ya. Kemudian kemitraan sekaligus bersaing dengan kompetitor. Nah, kalau yang dengan kompetitor itu adalah contohnya kita ada perusahaan mungkin percetakan A dan percetakan B, karena terlalu banyak order sehingga percetakan A ini tidak bisa menyelesaikan semuanya, berarti ordernya dilimpahkan sebagian ke kompetitornya yang B, 50% 50%, atau bikin kaos kan gitu kan, karena musim pemilu atau apa segini kita banyak order, kemudian kita kapasitas nggak mungkin, kita kemitraan dengan kompetitor. Yang ketiga, joint venture untuk mengembangkan bisnis baru. Kita perusahaan A dan ada perusahaan B yang kemudian kita bikin perusahaan C ya, mungkin perusahaan travel dengan perusahaan Pemda ya, bisnis Pemda bikin tempat rekreasi kan gitu, bisa. Nah, bisa itu bisnis baru, joint venture ya. Kemudian hubungan buyer supplier dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan. Hubungan buyer dan supplier untuk menjaga ketersediaan pasokan. Jadi ini erat kaitannya dengan supply chain management. Jadi kalau agar produk kita itu terus-menerus bisa berproduksi, kita harus menjamin tersedianya suplai dari bahan baku. Jangan sampai bahan baku itu tersendat, itu berbahaya. Oh, kita sudah lari, kita perusahaan coklat ya, gluten free coklat, wes kita tapi kemudian kita ada kesulitan mendapatkan coklat, ya bahaya. Harus punya kontrak dengan supplier. Kalau perlu ada supplier A, supplier B, supplier C, sehingga kita satu. Contohnya ini bahan baku, contohnya dalam yang lagi ngetren bahan baku minyak goreng tersendat, bahaya kan kita. Jadi ya perlu kita, perusahaan kita gorengan dan sebagainya, itu kan penting, harus dipastikan. Perusahaan apalagi pembuatan saus, nah, sama, kita harus punya supplier cabai yang atau tomat yang berkualitas, dan kita cek. Nah, itu kita kan ya, kita kemitraannya harus jelas. Susu juga sama, dairy, kalau kita bikin mozzarella, bikin kerjasama partnershipnya itu. Cost structure, apa biayanya? Biayanya ada cost driven dan value driven. Bagaimana kita
meningkat. Kalau cost driven ya biaya apa ya, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku dan sebagainya. Kalau value bagaimana biaya untuk meningkatkan value dari produk atau perusahaan juga atau brand ya, gitu, value-nya, meningkatkan value-nya ya, mungkin biaya untuk promosi, biaya untuk branding dan sebagainya. Nah, ini contoh adalah bisnis model kanvas Kaskus. Apa itu Kaskus? Anda bisa cek di website Kaskus. Ini adalah zaman dulu, ini contoh jadul ya. Ini semacam website, itu ada macam-macam, ada berita, ada forum tempat jual beli, ada forum untuk bahas apa namanya, interaksi. Jadi di situ Kaskus. Nah, kalau kita punya perusahaan PT Kaskus, apa sih sebetulnya partnernya? Partnernya adalah anggota Kaskus. Ada membership, ada member gold, ada member newbie ya. Kemudian supplier infrastruktur ya, infrastruktur IT ya, supplier internet dan sebagainya, apa namanya, provider dan sebagainya. Key aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah IT, karena itu adalah di website ya, IT dan marketing. Di situ ada jual beli dan sebagainya, ada iklan kan gitu. Key resource-nya apa? Aktivitasnya kalau ini ya. Kemudian resource-nya apa? Programmer dan infrastruktur IT. Sumber dayanya apa yang kita dipunyai oleh PT Kaskus? Dia punya programmer, punya unsur IT ya, punya laptop atau punya PC dan sebagainya, punya bandwidth dan sebagainya, atau cloud dan lain, nggak tahu lah itu, pokoknya itu ada infrastruktur IT. Value proposition-nya apa? Tempat diskusi. Apa yang ditawarkan di situ yang unik ya? Adalah tempat diskusi berbagai informasi gratis. Diskusi kalau di Kaskus itu bisa macam-macam, bahas tentang apa, mau politik, mau apa, tentang isu terbaru. Ada forum-forumnya, atau jual beli, tempat promosi dengan produk dengan murah. Mau promosi juga bisa. GAN, ini ada gini GAN, silahkan cek gitu. Dulu ini ya, dulu sebelum ada marketplace itu sangat populer banget ya, termasuk sebagai ini tempat jual beli untuk barang-barang umum atau unik gitu ya. Dulu sangat keren sekali ya. Ada namanya FJB ya, forum jual beli. Nah, customernya siapa? Itu adalah customer relationship-nya, bagaimana membangun hubungan dengan customer. Dia bikin namanya komunitas regional, komunitas Surabaya, komunitas Malang, Jatim, Indonesia. Nah, kemudian adalah word of mouth dari kaskuser satu ke kaskuser yang lain. Dia penting, word of mouth ini sangat penting ya, perlu saya garis bawahi. Jadi kedok tular itu, makanya sekarang ada yang namanya influencer ya. Kalau sekarang tidak, mungkin word of mouth tidak melalui tapi sekarang pakai status. Tidak ada status, wah enak sekali kita makan di sini, itu orang sudah ya, penting itu, karena itu lebih personal ya. Orang yang kita percaya beli sesuatu, kemudian kita juga terikut kan, gitu. Di mana sih kan gitu, status IG atau status WA dan status sebagainya, atau status Facebook ya. Channelnya bagaimana mendeliver, dia pakai internet kan, memang ya, situs internet, di situs www.kaskus sama mobile internet. Jadi pakai situs dan channelnya bisa pakai mobile internet, jadi ada dua tampilan kan gitu channelnya. Customernya adalah pengguna internet secara umum, jadi ada yang umum, orang yang melihat Kaskus cuma mungkin lihat berita atau isu. Ada secara khusus anggota Kaskus yang membutuhkan informasi terkini. Nah, ini kan penanganannya berbeda. Ada Kaskus, ada gold member, ada newbie kan itu. Anggota Kaskus yang ingin jual beli barang, ada customernya. Ada khusus untuk FJB. Ada perusahaan yang ingin berpromosi, itu juga customer kita ya. Kemudian cost structure, biaya IT kan, biaya IT tadi mungkin website, pengadministrasi dan sebagainya, mungkin beli komputer dan sebagainya. Biaya SDM, sumber daya, programmer dan sebagainya, administrator. Dan revenue stream, free access ya.
charge untuk layanan ekstra. Awalnya free, tapi kalau mau ada layanan ekstra gitu. Awalnya kalau light, tapi kalau produknya kita full apa namanya, full akses, nah itu butuh layanan ekstra. Gitu bisa dapat uang ekstra. Atau bisa pakai Cash-pay. Kalau Cash-pay, cash donatur, kaskus, Cash-pay maksudnya kaskus pay, kemudian cash donatur, kemudian kaskus advertisement ya, advertising, atau e-pulsa kan gitu. Kalau kita ada sekarang zamannya GoPay atau ShopeePay dan sebagainya, itu bisa sumber revenue kan gitu. Atau biaya administrasi kan gitu, untuk bikin toko kalau di Shopee kan gitu, di marketplace, Tokopedia. Yang kedua contohnya ini tadi yang IT, sekarang di bidang pangan. Ini minuman, ini Kelly's Lemonade Stand ya, Refreshing Lemonade. Jual minuman di kayak pameran atau pasar minggu atau di park gitu ya, di park, di taman ya. Partnershipnya adalah municipalities ya, Pemkot ya. Jadi harus tahu ke Pemkot jadwal ada pameran di mana, yang harus partnernya kan di situ ya. Atau orang-orang yang orang-orang warga Malang, warga tertentu, warga partnernya juga bisa juga warga kan gitu, warga Malang. Municipalities ini yang utama. Kemudian atau Car Free Day ya gitu, pengelola Car Free Day. Key activitiesnya adalah siapa saja, making lemonade, membuat minuman ini, kemudian marketing, kemudian selling, membuat produk, marketing, selling. Kemudian key resource-nya apa? Ingredient. Ini aktivitasnya apa? Resource-nya apa? Ingredients-nya, bahan baku minuman ini, kemudian sales people ya, orangnya, ini formulasi juga, kemudian orangnya, kemudian booth atau gerobaknya sama equipment. Sudah yang dipunyai sumber daya cukup, sudah menjalankan aktivitas ini. Nah, value proposition apa keunikannya? Cold tasty natural lemonade on the go. Ini secara organoleptik dia tasty cold gitu. Oh, panas di park visitor, oh kita cold, minumannya dingin kan. Natural lagi, tasty lagi, langsung bisa di saat itu juga on the go. Terus ini personal karena kita nggak perlu kan, nggak butuh online, kita hubungannya nggak ada membership dan sebagainya, otomatis kita hubungannya one to one, bagaimana kita melayani pengunjung dengan baik ya, dengan senyum dan sebagainya kan gitu. Karena kan pengunjung park atau pameran itu kan come and go kan gitu. Channel pakai booth itu tadi, pakai booth, kemudian gerobaknya pada waktu di park di Car Free Day itu, kemudian atau www.kellyslemonade.com bisa. Kalau mungkin mau pre-order atau menyewa untuk kita mau ada acara kan bisa dihubungi di sini. Kalau kita bisa sekarang zaman now bisa IG, WA dan sebagainya. Customernya siapa sih? Oh, hanya khusus untuk pengunjung park visitornya ya, pengunjung visitor apa namanya, pengunjung pameran atau Car Free Day ya. Customer segment sebenarnya. Cost structure-nya apa? Bahan baku, ingredient, peralatan, salary, commission, flyer ya. Gaji. Revenue stream-nya apa? Pendapatannya pembuatan pendapatan dari sales dari lemonade itu tadi, berapa banyak yang kita jual, itu kan pendapatan. Tips, mungkin ada dikasih tips, kita kasih tips. Mungkin ada orang yang membayar lebih kan gitu. Jadi itulah tentang bisnis model kanvas ya, sangat penting dalam proses bisnis kita. Oke, semoga ilmu kita bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.